warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha Hairati dengan NIM 203120056. Baik, perkenalkan nama saya Makfira S dengan NIM 20312110077. Perkenalkan, nama saya Ismatun Amrah Bahtiar dengan NIM 20300120009. Adapun definisi pengolahan data elektronik ialah suatu proses di mana variabel-variabel yang dinyatakan oleh huruf-huruf maupun angka-angka yang dikumpulkan, diatur atau disusun secara sistematik, serta dirangkaikan satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi tujuan pengolahannya. Dalam artian, pengolahan data elektronik ini ialah proses pengolahan data secara sistematik menjadi informasi dengan bantuan komputer. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data elektronik ini ialah proses mengumpulkan dan menyusun data secara sistematik dengan bantuan komputer untuk menghasilkan informasi. Nah, pengolahan data elektronik ini melibatkan manipulasi data dengan bantuan komputer, termasuk operasi aritmatika dan logika, serta pengeditan data. Nah, adapun karakteristik dari sistem pengolahan data elektronik adalah konsistensi pengolahan dan ketergantungan terhadap bukti pendukung elektronik itu sendiri, yang dimana rentang dimanipulasi, sehingga audit pengolahan data elektronik konkret pada kelayakan pengendalian sistemnya itu terkontrol. Adapun tujuan dari pengelolaan data elektronik yaitu sebagai berikut. 1. Meringkas data sehingga mampu memberikan informasi menurut kebutuhan. Kedua, menentukan hubungan antara data input, processing, dan output. Ketiga, mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang diamati. Adapun definisi sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan kata SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sistem informasi manajemen ini merupakan sistem awalan bagian dari pengerjaan internal dalam bisnis yang terdiri atas penggunaan dokumen-dokumen, manusia, teknologi, serta produser dalam akuntansi manajemen. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen ini ialah jaringan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kita membahas mengenai karakteristik sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama dalam asosiasi. Nah, dalam asosiasi ini terdapat segmen yang tidak diketahui secara umum, yaitu sebagai administrator SIM organisasi pelatihan. Yang kedua, kerangka data eksekutif atau yang disingkat dengan MIS. Nah, yaitu di dalamnya hubungan antara bagian-bagian asosiasi melalui satu bagian dari MIS. Yang ketiga, ada kerangka data eksekutif yang dimana sebagian besarnya itu sudah mencakup diantaranya bermacam-macam informasi, penanganan informasi, penimbunan informasi, pemulihan informasi, dan juga penyebaran data secara cepat dan tegas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kerangka data dewan, yang berarti menjamin bahwa agen dapat menyelesaikan kewajiban mereka dengan tepat dan efektif. Kemudian, tujuan sistem informasi manajemen atau SIM. Adapun tujuan SIM yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai penyedia kebutuhan informasi terkait mekanisme perhitungan produk, jasa, dan tujuan-tujuan lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kedua, sebagai penyedia kebutuhan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, perencanaan, dan evaluasi untuk media pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan. Ketiga, sebagai penyedia kebutuhan informasi pendukung yang memiliki manfaat untuk melakukan analisis dan proses pengambilan keputusan di perusahaan. Keempat, memudahkan kinerja dalam hal pengelolaan manajerial di perusahaan.
Definisi sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan kata SPK adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Nah, agar mencapai tujuannya, maka sistem tersebut harus dibuat sederhana, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, dan lengkap. Nah, sistem pendukung keputusan juga merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang dapat membantu seseorang dalam memecahkan masalah dari data yang ada, serta mengambil keputusan dan melahirkan output yang bersifat alternatif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dan tujuan dari sistem pendukung keputusan. Nah, yang menjadi karakteristik dari sistem pendukung keputusan atau biasa disingkat dengan SPK ada 5, yaitu pertama, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah-masalah baik itu terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua yaitu output. Nah, output ini ditujukan bagi personil organisasi di dalam semua tingkatan. Yang ketiga yaitu mendukung di semua fase proses pengambilan keputusan, baik itu integrasi, desain maupun pilihan. Yang keempat yaitu adanya interface manusia dengan komputer atau komputer, yang dimana manusia atau user tetap mengontrol proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu menggunakan model-model matematis maupun statistik sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pendukung keputusan atau biasa disingkat dengan SPK. Nah, adapun tujuan dari SPK ini ada 5, yaitu pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua yaitu memberikan dukungan atas pertimbangan seorang manajer. Dan di sini bukannya dimaksudkan untuk mengganti fungsi dari seorang manajer. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil oleh seorang manajer lebih daripada perbaikan dari efisiensinya. Keempat yaitu kecepatan komputasi, yang dimana komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan komputasi lebih banyak secara cepat dengan biaya yang cukup rendah. Yang kelima yaitu peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini di mana membangun suatu kelompok atau membentuk suatu kelompok pengambil keputusan, terutama pada pakar yang biayanya cukup mahal.